Halo Pak Fotografi, kembali lagi bersama saya Sigit Sriakusuma. Kali ini saya akan sharing mengenai foto blur. Bagaimana sih cara memotret atau cara menghasilkan sebuah gambar yang blur ataupun bokeh menggunakan kamera DSLR maupun mirrorless. Nah mungkin saya akan melakukan perbandingan bagaimana sih memotret menggunakan lensa fix 50 mili dan lensa kit 1855 ataupun 2855. Nah, mungkin nanti ada perbandingan hasilnya blur seperti apa, dan mungkin yang kalian harus perhatikan 3 unsur dalam pemotretan yang menghasilkan foto blur. Yang pertama adalah tentukan diafragma. Yang kedua adalah focal length lensa. Yang ketiga yaitu objek yang dipotret dan backgroundnya ataupun latar belakang dari objek. Mungkin jarak ya, jarak antara background dan objek itu juga tentunya harus diperhatikan. Mungkin langsung aja biar lebih enak. Oke, sekarang saya menggunakan lensa fix 50 mili. Oke. Nah, yang pertama adalah tentunya kita memperhatikan diafragma. Kalau memang menggunakan lensa fix yaitu 50 mili 1,8, gunakanlah diafragma yang sekecil mungkin. Saya akan gunakan diafragma 1,8. Nah, ini. Oke. Saya setting di 1,8. Oke. Lalu shutter speed-nya cukup 100 dan ISO-nya 400. Oke, setelah setting dari diafragma, kita juga harus mengenali karakter dari lensa, focal length. Oke, tentunya 50 mili ini mempunyai focal length hanya 50 mili saja. Jadi cukup kita maju mundur dan kita bisa manual fokus, memfokuskan sebuah objeknya. Gitu ya. Ini adalah memang lensa fix ini kita memang harus berjuang untuk maju mundur. Tidak bisa melakukan zoom in zoom out karena memang ini adalah lensa yang memang punya satu karakter gitu ya, tidak bisa zoom in atau zoom out. Kita akan coba sini. Tadi sudah settingnya di diafragma 1,8, focal length-nya 50. Oke. Kita fokuskan. Nah, yang mempengaruhi efek blur atau menghasilkan foto blur atau bokeh adalah jarak antara background dan objek. Ini mungkin jaraknya, kalau saya lihat ini jaraknya tidak terlalu jauh ya, sehingga hasil foto blurnya juga tidak terlalu tebal kayak gitu. Mungkin kita coba dulu. Oke sob, lihat sini sob. Oke, 1, 2, 3. Coba sob agak mundur sob, agak mundur, agak maju. Terus, stop. Nah, mungkin ini jaraknya lebih jauh ya dengan background. Nah, kita nanti bandingkan. Oke. Agak dangak dikit. Oke, sip. Oke. Nah, ini kita bisa bandingkan antara foto ini dan foto ini. Memang blurnya agak sedikit beda. Sebetulnya bukan hanya objek dan background yang memang kita harus sesuaikan, tetapi bagaimana kita lebih dekat lagi dengan objek sebetulnya. Lebih dekat lagi dengan objek. Karena ini lensa fix, jadi kita harus maju dengan objek. Oke. Inilah yang akan menghasilkan sebuah efek blur. Nah, ini maksimalnya berapa? Coba kita lihat ya. 1, 2, 3, senyum pop. Oke. Nah, oke, kalau nggak gini. Oke, sob. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke. Nah, ini ternyata berbeda sekali ketika kita memang mendekat dengan objek. Karena memang lensa ini adalah lensa fix, lensa 50, jadi kita harus mendekat dengan objek. Efek blur yang dihasilkan memang sangat berbeda, kayak gitu ya, daripada memang yang kita agak sedikit menjauh. Oke, saya akan menjauh. Oke, agak menjauh dengan objek.
biar ada perbandingannya. Oke sob, lihat sini sob. Oke, 1, 2, 3. Nah, memang ada efek blur yang memang disajikan, tetapi tipis sekali ya. Tidak tebal efek blur atau bokehnya, karena memang jarak antara fotografer dan objek model itu juga sedikit agak jauh daripada tadi yang pertama dan yang kedua. Jadi inilah yang dihasilkan dari apa? Dari penempatan posisi kita, penempatan posisi objek, dan bagaimana penempatan background yang kita gunakan. Kayak gitu. Mungkin karena di sini di ruangan backgroundnya hanya sebatas dinding, kayak gitu. Nah, inilah yang dihasilkan mungkin efek blurnya. Mungkin kalian ketika memotret di luar itu karena mungkin di alam atau apa, itu mungkin bisa kalian explore backgroundnya lebih tajam lagi gitu ya. Tapi perhatikan juga bagaimana kita posisi memotret, apakah dekat atau jauh. Oke, kalau dekat akan lebih blur, akan lebih bokeh. Oke. Nah, coba lagi sob. Oke, nah gitu. Nah, ini agak dekat lagi, saya akan dekatkan lagi. Oke. Oke, 1, 2, 3. Bentar. Oke, bentar sob, tahan. Oke, 1, 2, 3. Oke. Agak jauh dikit. Oke. Tahan sob. Oke, agak jauh dikit. Saya akan. Oke, tahan sob. Oke. Nah, ini ada perbedaan antara dekat, sedang, dan jauh. Oke, saya akan coba untuk ganti lensa. Oke, dengan lensa 28-70. Oke, saya akan ganti bagaimana kerja dari lensa 28-70 tetapi akan menghasilkan sebuah efek blur ataupun bokeh. Oke. Oke, sekarang saya sudah memakai kamera 28-70. Ini memang bisa terbilang lensa kit ya, lensa kit. Nah, bagaimana lensa kit ini apakah bisa menghasilkan sebuah efek blur ataupun bokeh? Tentunya mungkin tidak setebal blur atau bokeh yang tadi menggunakan lensa fix karena diafragmanya 1,8, tetapi 28-70 juga bisa menghasilkan sebuah efek yang blur dan bokeh, kayak gitu ya. Oke, karena 28-70 ini memiliki f maksimal 5 atau 4,5. Bagaimana sih bisa menghasilkan sebuah efek blur? Nah, mungkin kita setting ya dengan ISO dulu karena ini di ruangan. Jadi saya akan atur di ISO 1000, shutter speed cukup 100. Oke, mungkin tambahin lagi 1250. Nah, apakah dengan 28-70 dengan f paling rendah, angkanya paling rendah dan bukanya paling tinggi, f5.0, apakah ini bisa menghasilkan sebuah efek blur? Nah, ternyata kalau kita jaraknya agak jauh dengan objek, itu tentunya, coba sob, diam sob, lihat sini sob. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah jarak yang memang sedikit agak jauh ya menurut saya. Sedikit agak jauh. Nah, sehingga hasil blurnya pun tidak terlihat atau belum terlihat. Memang di sini kalau kita zoom ada sedikit efek blur, oke, tetapi ini tidak terlihat ketika di zoom out. Oke. Nah, bagaimana kita akan menghasilkan sebuah efek blurnya? Mungkin karena di sini 28, oke, 28, kita mungkin agak sedikit maju, mendekat dengan objek dan kita fullkan di 70, di f70. Meskipun diafragma akan mengikuti sebuah focal length, kita focal length-nya di 70, akhirnya diafragma mengikuti naik 5,6. Nah, ini adalah memang diafragma 28-70 ini memang sedikit agak tinggi ya. Jadi tidak terlalu kecil angkanya, tapi agak tinggi. Oke, kita akan membuat sebuah efek blur. Oke. Nah, di sini karena agak gelap ya, karena kita zoom dengan focal length 70 otomatis akan lebih gelap. Nah, akhirnya ISO kita taikan di 2000. Oke, 2000 cukup. Oke, kita fokuskan pakai manual fokus.
Oke, di sini 1. Oke. Bentar. Kita tanyakan lagi. 3200. Coba lihat sini sob. 1, 2, 3. Oke. Nah, kita lihat ini mungkin jarak hampir 2 meter lah ya. Jarak 2 meter dengan focal length 70, hasilnya blurnya sudah terlihat. Oke, hampir seperti lensa fix gitu ya. Tetapi tidak terlalu bokeh yang memang luar biasa. Oke. Tapi ini sudah mewakili efek blurnya. Nah, coba objek maju sedikit sob. Up. Nah. Oke. Kita masih tetap di 70. Maksimalkan focal length yang kita punya. Oke, karena focal length-nya maksimalnya 70, kita maksimalkan 70. Jarak saya hampir 2,5 meter. 2,5 meter dengan focal length 70. Kita akan lihat. Nah, ini adalah jarak 2,5 meter dengan focal length 70. Sedikit ada efek blur di belakang objek utama. Oke, kita lihat kiri kanan. Ini sedikit ada agak blur. Nah, ini 1,5 meter. Kita lebih dekat lagi, hampir mungkin sekitar 1 meter ya. 1 meter. Oke. Nah, 1 meter dengan jarak 70 dengan focal length 70 hanya bisa setengah wajah gitu ya. Oke, sob senyum sob. Gini aja nggak apa-apa. Nah gitu aja nggak apa-apa. Oke. Nah, ketika extreme close up mungkin ya. Nah, ini akan terlihat sebuah bokehnya, blurnya sudah terlihat. Tapi memang karena diafragma tidak menunjang untuk bokeh atau blur, akhirnya blur ini hanya hanya samar-samar lah menurut saya ya, dibandingkan lensa fix 50 mili 1,8 itu sudah terlihat banget blurnya. Makanya tadi yang saya bilang, bagaimana ketika membuat sebuah foto blur itu ada 3 atau 4 unsur yang memang kalian harus tahu. Yang pertama adalah tadi diafragma, yang kedua adalah focal length, yang ketiga adalah jarak objek dan background, yang keempat adalah jarak antara fotografer dan objek. Itu adalah menentukan hasil dari foto blur yang kalian akan jepret. Mungkin ini bisa jadi referensi kalian ketika kalian menggunakan lensa fix atau lensa kit untuk menghasilkan objek dengan foto blur ataupun background blur ataupun bokeh. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan fotografi dimanapun kalian berada. Enjoy kontennya, salam sudut fotografi. Oke, makasih ya Top.